Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah merlas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Hadis Sahih Al-Bukhari. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bab yang ke-29, hadisnya ke-93, yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, orang yang berlutut di depan imam atau di depan muhaddis. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Su'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja faqama Abdullah bin Khudafata faqala man abi faqala abuka Khudzafatun summa aksaro ayyakula saluni fabaraka Umaru ala rukbatayhi faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadi nabiyya fasakata. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Kemudian Abdullah bin Khudafah berkata, siapa bapakku? Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu adalah Khudzafah. Kemudian Abdullah bin Khudafah mengulang-ulang pertanyaannya sampai Rasulullah bersabda, bertanyalah kepadaku. Kemudian Umar berlutut di atas kedua lututnya, kemudian berkata, kami telah ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Kemudian Rasulullah terdiam. Bab yang ke-29 ini masih terangkai dengan bab yang ke-28, Bapak Ibu, yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Orang yang memberikan pembelajaran atau pengajaran ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya marah. Di hadis ini Imam Al-Bukhari menceritakan kepada para pembaca kitab ini yang jalurnya sampai kepada Anas bin Malik pada saat Rasulullah keluar. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Khudafah tiba-tiba berdiri. Ketika Abdullah bin Khudafah ini berdiri, kemudian dia mengajukan pertanyaan pada Rasulullah, siapa bapakku? Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu adalah Khudzafah.
Lah Abdullah bin Hudzafah ini mengulang-ulang pertanyaan itu beberapa kali. Sudah dijawab bapaknya adalah Hudzafah, dia masih bertanya lagi, siapa bapakku? Hanya kemudian Rasulullah menyampaikan, bertanyalah kepadaku. Di situ ada Umar bin Khattab yang menyaksikan peristiwa bertanyanya Abdullah bin Hudzafah kepada Rasulullah, dan Umar pun mengamati dari nada bicara Rasulullah dan dari perubahan wajah Rasulullah. Beliau tidak suka dengan pertanyaan yang sama yang diulang-ulang. Umar menyadari Rasulullah dalam tanda kutip marah, Bapak Ibu. Kan Rasulullah kalau marah itu tidak seperti kita. Akan nampak ketika Rasulullah marah itu ada perubahan pada roman wajah beliau yang putih, akan nampak kemerah-merahan. Ini para sahabat langsung paham beliau jengkel. Melihat Rasulullah kemudian jengkel, Umar bin Khattab segera berlutut. Kata Anas bin Malik, fabaraka Umaru ala rukbataihi. Jadi Umar turun kemudian sedeku di atas kedua lututnya sambil mengucapkan kepada Rasulullah sebuah pernyataan. Apa yang Umar katakan kepada Rasulullah? Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus kepada kami. Ketika mendengar pernyataan Umar ini, kemudian Rasulullah terdiam, marahnya reda. Ini karena Umar menyampaikan pernyataan itu khawatir kemudian Rasulullah tidak berkenan atas sikap Abdullah bin Hudzafah. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dari kitab ilmu yang kita pelajari di bab ke-29 ini, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan yang sama, tidak satu, dua, atau tiga kali, tapi bisa berkali-kali. Ketika orang menanyakan persoalan yang sama berkali-kali, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau jawabannya jelas tapi mengulangi pertanyaan, dia belum yakin dengan jawaban yang dia dengar. Ditanya lagi, belum mantap hatinya, jadi dia ingin mendapatkan pemantapan. Tapi biasanya kalau opsi pertama ini cukup satu atau dua kali sudah mendengar, maka dia akan merasa mantap. Yang kedua, ada orang yang bertanya kepada orang lain untuk mendapatkan jawaban pertanyaan, dia mengulang-ulang pertanyaan yang sama, harapannya jawabannya sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya ada seseorang yang sudah biasa melakukan sebuah perbuatan. Perbuatannya apa Bapak? Misalnya gini, ada orang yang di dalam bermuamalah melaksanakan transaksi gadai. Aturan gadai yang diajarkan oleh Rasulullah pernah menyampaikan, unta yang kamu gadai boleh kamu pakai, tapi berikan nafkahnya. Unta yang kamu gadai, kamu ambil susunya, maka berikan nafkahnya. Dengan bahasa lain, unta yang digadai boleh dipakai oleh penggadainya dengan syarat memberikan uang sewa kepada pemilik untanya. Lah kalau di era kita sekarang misalnya gadai sepeda motor, ada seseorang yang punya sepeda motor, kemudian dia butuh uang, dia gadaikan kepada temannya 3 juta misalnya. Uangnya diberikan kepada pemilik motor, motornya diberikan kepada pemilik uang, ijabnya gadai.
kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat itu, ketika orang menggade motor maka motornya akan dipakai. Tapi aturan dari Rasulullah, kalau mau pakai barang gadean itu harus bayar sewanya terlebih dahulu. Lah orang tersebut misalnya datang ke majelis ilmu dan bertanya, Pak, apa hukumnya menggade motor kemudian motornya dipakai oleh yang punya uang, boleh apa tidak? Kemudian dijawab boleh dengan syarat membayar sewa. Terus diulangi lagi pertanyaannya, boleh tidak motor yang digade dipakai? Dijawab lagi, boleh tapi membayar sewa. Yang namanya bayar sewa, membayar dulu baru dipakai. Tanya lagi, boleh tidak? Ditanya, kenapa diulang-ulang pertanyaannya? Pengen jawaban yang berbeda. Jawaban yang apa yang berbeda? Yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang seperti ini tidak jarang membuat yang dimintai jawaban, yang memberikan fatwa itu kemudian jengkel. Sebab apa? Dia bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar, tetapi bertanya untuk mendapatkan pembenaran. Bedakan Bapak Ibu ya. Jawaban yang benar, jawaban yang sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Tapi pembenaran, ada orang yang melakukan pelanggaran tetapi ingin dibenarkan oleh yang memberikan jawaban. Ini yang kadang-kadang membuat orang yang ditanya itu jengkel. Sebab apa? Dia sedang mencari terpelesetnya orang yang dimintai fatwa. Maka ini pernah terjadi ketika Abdullah bin Hudabah menanyakan pada Rasulullah dan Rasulullah tidak berkenan. Maka Bapak Ibu, dari hadis ke-93 ini kalau kita ingin mengambil hikmahnya, yang pertama, ketika kita tidak mengetahui suatu perkara, datangilah orang yang tahu. Kemudian kita bertanya kepada orang tersebut. Setelah diberikan jawaban lengkap dengan dalil-dalil pendukungnya, maka kita mencukupkan satu kali pertanyaan. Jangan menanyakan berkali-kali. Kemudian yang kedua, tujuan kita bertanya agar kita mendapatkan jawaban yang benar, bukan untuk membenarkan perilaku salah yang kita kerjakan. Jadi jangan bertanya supaya mendapatkan dukungan atas kesalahan yang biasa kita kerjakan. Kita bertanya agar tahu jawaban yang benar, kemudian meninggalkan perilaku kita yang salah. Karena apa? Sudah tahu yang benar. Kemudian pembelajaran yang ketiga, kalau kita membuat tidak berkenan orang yang dimintai fatwa, guru-guru kita gitu, kita harus bersikap yang membuat guru kita itu rela. Umar mencontohkan dengan cara berlutut, kemudian menghentikan pertanyaan yang bikin guru kita itu tidak berkenan. Ini sikap ketawaduan yang ditunjukkan oleh seorang murid kepada gurunya. Kemudian yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ke-93 ini? Isi pesan pernyataan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Apa isi pesannya? Yang pertama, Umar menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beliau dengan para sahabat yang lain rela kepada Allah sebagai Tuhannya. Radina billahi robba. Kalau hanya menyampaikan sendirian, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat raditu billahi robba. Apa makna ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita? Yang pertama, rela hati, dengan keyakinan yang sangat penuh bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Rela hati bahwa Allah lah yang telah menyiapkan kehidupan, menyiapkan segala macam fasilitas yang akan dinikmati oleh kita. Di Al-Quran surah Al-A'raf misalnya Allah menyampaikan,
walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh Allah yang telah menciptakan kalian, kita diciptakan oleh Allah, dan sungguh Allah yang telah meletakkan kita di bumi, Bapak Ibu. Dan Allah yang telah menciptakan segala macam fasilitas yang kita butuhkan di bumi ini. Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia yang mau bersyukur. Kalau kita sudah mengatakan raditu billahi robba, berarti kita merelakan hati kita untuk meyakini bahwa Allah pencipta, pemilik, pemelihara alam semesta ini. Yang kedua, kalau kita sudah mengucapkan kalimat raditu billahi robba, kita pun rela, Bapak Ibu, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajarkan, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah menyampaikan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya, kata Allah, innani, sesungguhnya aku, kata Allah, anallahu, akulah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat raditu billahi robba, Bapak Ibu, kita rela hanya menyembah Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta tolong kepada Allah, hanya menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada yang lain. Kalau kita meminta kepada yang lain, menyandarkan harapan kepada yang lain, berarti menyelisihi ucapan kalimat tauhid yang kita ucapkan tadi. Termasuk ketika kita rela hanya menyembah Allah, maka kita pun harus rela ketika melaksanakan ibadah, niatnya hanya karena Allah. Yang biasa Bapak Ibu ucapkan di dalam doa iftitah pada saat mengawali sholat dengan pernyataan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika ada orang bertanya, kenapa Bapak Ibu sholat? Jawabannya, karena Allah perintahkan. Kenapa Bapak Ibu zakat? Karena Allah perintahkan. Kenapa Bapak Ibu haji? Karena Allah perintahkan. Kenapa Bapak Ibu sholat jamaah? Karena Allah yang perintahkan. Itu jawaban orang yang meniatkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain namanya ikhlas. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah mengatakan kepada Allah raditu billahi robba, kita harus ridho terhadap aturan-aturan yang telah Allah gariskan, Bapak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan lewat firman-firman Allah yang Allah sampaikan pada Rasulullah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang kedua, Allah menyampaikan, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Al-Quran oleh Allah turunkan bukan untuk membuat hati itu menjadi susah. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai aturan-aturan kehidupan untuk memudahkan kita hidup, bukan menyusahkan manusia, malah memudahkan kehidupan manusia. Karena Al-Quran mengatur hak-hak manusia dan kewajiban-kewajiban manusia. Contoh, Al-Quran itu memberikan aturan agar kita tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Misalnya bisa Bapak Ibu lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili
wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ayat ini memberikan perlindungan atas kepemilikan seseorang berupa harta. Hartanya tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali dengan jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Dengan jalan jual beli, dengan jalan hibah, dengan jalan sedekah, dengan jalan infak, dengan jalan zakat. Tapi kalau diambil oleh orang lain tanpa permisi, ini menjadi perkara yang diharamkan. Namanya mencuri, dan Allah mengancam orang-orang yang mencuri. Mengambil harta orang lain tidak permisi, namanya gusuk. Ini bentuk contoh bahwa Al-Quran itu memberikan perlindungan kepada kita. Jadi Al-Quran itu memudahkan kehidupan. Contoh yang kedua misalnya, manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki harta, maka supaya bisa mendapatkan harta, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Di Al-Quran surah Al-Qasas 77 Allah menyampaikan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah pun menyampaikan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila engkau telah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Jadi ngasab itu Bapak Ibu adalah perintah Allah. Tapi kata Allah, ngasabnya yang baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau sudah ngasab yang baik, kemudian hasilnya dipergunakan untuk kegiatan yang Allah izinkan. Ini contoh Al-Quran memudahkan kehidupan kita karena aturannya memang membuat hidup kita menjadi mudah. Jadi kalau Bapak Ibu ridho kepada Allah, maka Bapak Ibu juga harus ridho terhadap aturan-aturan yang telah Allah buat. Sudah berapa Bapak Ibu? Ridho pada Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini, pemelihara alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, ridho kepada Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Yang ketiga, ridho kepada Allah yang telah menetapkan aturan atau syariat. Yang keempat, ridho kepada Allah yang telah menetapkan qadar baik dan qadar buruk. Kenapa harus ridho? Karena apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan apa yang akan Allah berikan. Maka orang yang ridho kepada Allah terhadap qadar baik dan qadar buruk, orang yang bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana bahagianya ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Orang yang misalnya mau wudhu Pak, mau wudhu, masuk kamar mandi, kemudian kejeblok. Ketika dia kejeblok, dia tersenyum, bahagia. Itu orang yang ridho kepada Allah. Kejeblok tapi tersenyum. Rata-rata kejeblok kan tidak tersenyum, tapi merengut adu-aduan gitu. Alhamdulillah. Makanya ridho itu di atas sabar. Bukankah Allah menyampaikan Allah ridho kepada orang-orang yang ridho kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para penghuni surga itu diridhoi oleh Allah dan mereka ridho atas anugerah Allah. Orang yang mengatakan raditu billahi robba,
adalah orang yang ridho atas qadar Allah walaupun yang diterima tidak sama dengan yang diharapkan. Misalnya ada acara yang rame-rame, jalan sehat misalnya, tingkat RT. Kemudian Pak RT-nya mencari donatur, menyiapkan berbagai macam hadiah, dari yang paling kecil misalnya sepasang kaos kaki sampai yang bungkusnya besar, kulkas, sampai kendaraan roda 2 motor. Semua peserta ketika ikut mungkin niatnya sama, melu bukan tak oleh motor lumayan, rega 13,5 juta. Dia berangkat, dia berdoa, dia ikut jalan sehat. Ketika diberi kupon, karena hadiahnya sedikit, akan diundi. Dipanggil, begitu disebutkan nomornya, lihat, maju. Dapatnya hadiah hiburan, payung lipat. Kemudian dia tersenyum dan dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku rela dengan hadiah ini pun bermanfaat nanti kalau musim hujan. Namanya orang yang ridho kepada Allah. Tidak kemudian begitu payungnya dapat dilemparkan sambil ngomong ngarep-ngarepe motor oleh payung. Namanya orang yang tidak ridho. Yang seperti ini susah, iya. Makanya kenapa ridho kepada qadar baik dan qadar buruk itu derajatnya di atas orang-orang yang bersabar. Ini kita ridho kepada Allah dalam 4 hal. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengucapkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina, kita ridho kepada Allah yang telah menetapkan al-Islam ini sebagai agama yang kita anut. Dan Allah telah memilih nama agama ini adalah al-Islam. Allah pun telah ridho al-Islam sebagai agama kita. Lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ketika Allah menjelaskan tentang syariat-syariat makanan-makanan yang Allah haramkan. Kemudian Allah menyampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah telah ridho Islam sebagai agama untuk kita. Jadi al-Islam ini adalah agama yang Allah turunkan untuk semua bangsa. Tetapi Allah SWT menyampaikan Allah tidak pernah memaksa manusia. Kata Allah, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jadi ketika belum beragama Islam, maka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi Bapak Ibu yang sudah beragama Islam, itu terikat dengan aturan al-Islam, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian salah pemahaman. Jangan dipahami tidak ada paksaan dalam beragama. Bukan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Gambarannya begini. Ini menjelang tahun ajaran baru, yang masih punya putra-putri usia sekolah, nanti di pekan keempat bulan Juni ada pendaftaran penerimaan siswa baru. Panjenengan tidak ada yang maksa untuk menyekolahkan anak panjenengan di sekolah A negeri atau sekolah B yang swasta. Tidak ada yang maksa. Panjenengan diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan putra putri panjenengan atau anak cucu panjenengan.
Tapi begitu panjenengan daftar ke suatu sekolah, kemudian jenengan akan diminta untuk menandatangani pernyataan. Biasanya pernyataannya berisi siap melaksanakan seluruh tata tertib sekolah tersebut. Itu diisi di awal. Maka ketika sudah menandatangani, berarti anak yang kita sekolahkan di sana terikat dengan aturan sekolah itu. Kalau sekolah menghendaki berangkat jam 7 sudah masuk, ya kita antarkan sebelum jam 7. Kalau seragamnya Senin misalnya biru putih, ya kita belikan pakaian biru putih. Kalau seragamnya merah putih, ya kita belikan seragam merah putih. Jangan sudah menandatangani pernyataan, kemudian anak kita sekolah tidak sesuai dengan aturan, ya nanti kita akan dapat panggilan, dianggap melanggar. Kalau kita sudah memilih al-Islam sebagai agama kita, Bapak Ibu, maka kita terikat dengan seluruh aturan al-Islam. Jadi kalau Islam mengatur hubungan kita dengan Allah, ya ikuti aturannya. Kalau al-Islam ini mengatur kita untuk sholat, ya kita sholat. Kalau al-Islam mengatur kita untuk zakat, ya kita zakat. Mengatur kita untuk bermuamalah dengan benar, ya bermuamalah dengan benar. Kalau al-Islam ini mengatur kita untuk berinfak, ya berinfak. Jadi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam agama kita itu mengikat manakala Bapak Ibu sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ucapan 2 kalimat syahadat adalah kontrak kita kepada Allah untuk mentaati aturan-aturan Allah di dalam agama Islam ini. Termasuk agama kita menginginkan agar Bapak Ibu saling menasehati. Dalam Al-Quran surah Al-Asr, surah yang jumlah ayatnya hanya 3 ayat, Bapak Ibu hafal semua. Di situ ada 4 kewajiban kita. Ketika Allah menyampaikan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyampaikan demi masa, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Berarti semua manusia, Bapak Ibu. Semua manusia itu oleh Allah dikatakan dalam keadaan rugi, kecuali manusia itu mau satu, beriman. Ini kewajiban. Kalau sudah beriman, langkah berikutnya apa? Wa amilus solihati, beramal solih. Amal soleh yang bagaimana? Amaliyah-amaliyah yang ada perintahnya, amaliyah-amaliyah yang ada teladannya dari Rasulullah, dan amaliyah yang niatnya karena Allah. Ini yang disebut dengan amal soleh. Ini kewajiban individu kita masing-masing. Kemudian kewajiban sosialnya apa? Wa tawasaw bil haqqi. Bapak Ibu mau saling berwasiat tentang perkara-perkara yang benar. Jadi ketika melihat saudara melakukan pelanggaran, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk mengingatkan. Jangan dibiarkan. Jangan mengatakan islah pembeli teman dewek-dewek. Nanti kita melanggar Al-Quran surah Al-Asr, karena kita punya kewajiban untuk berwasiat tentang kebenaran. Lah, berwasiat tentang kebenaran ini caranya bagaimana? Caranya bisa dengan hikmah, bil hikmati. Caranya dengan bil mau'idotil hasanati. Caranya dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan pembelajaran, atau dengan berdebat. Itu cara mengingatkan. Wa tawasaw bil haqq. Kemudian kewajiban yang keempat apa? Wa tawasaw bis sabri. Saling berwasiat dengan kesabaran. Yang namanya
ngandani orang tidak serta-merta langsung mau kan. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa terus bilang begini, lah pan beli temen dikandani ini angel wis lah pan beli dijor baik. Jangan. Sekali belum mau mungkin 2 kali Pak. Belum mau Pak ya 3 kali terus saja. Wong batu saja ditetesi air lama-lama berlubang. Kalau hati manusia diingatkan terus-menerus dengan cara yang santun, dengan pendekatan yang humanis menyentuh, kemudian jangan lupa minta kepada Allah yang menguasai hati seseorang, yang menguasai hati tiap orang. Kita bilang, kita minta kepada Allah, ya Allah, mohon bukakan hati si fulan dan jadikan hamba sebagai jalan untuk masuknya hidayah kepada si fulan. Kita minta kepada Allah. Lahiriahnya kita menasihati, tapi kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai hati tiap orang. Bukankah Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak akan bisa masukkan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah akan masukkan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Pak, orangnya sudah beragama Islam, ya mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi sebab untuk memberikan motivasi kepada seseorang. Kan sudah beragama Islam tapi butuh dimotivasi. Untuk apa? Melaksanakan aturan-aturan Islam. Jangan sampai jadi orang yang dolim, beragama Islam tapi tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Jangan sampai jadi orang yang muktasid, beragama Islam, melaksanakan perintah Allah, juga melaksanakan larangan Allah. Sholat tapi ngegoroh itu namanya muktasid. Infak tapi selesai sholat Jumat sandal-sandal bagus diamankan misalnya. Jamaah kehilangan sandal terus, ini berarti kan ada yang muktasid. Jamaah tapi malah mengambil harta orang lain. Kita ingatkan, mengingatkan itu dengan penuh kesabaran. Watawasaw bis sabri. Ini ridho kepada Allah yang telah memilih al-Islam sebagai agama kita. Kemudian yang terakhir, ridho kepada Allah yang telah memilih Nabi Muhammad menjadi nabi untuk kita. Nabi, Rasul, penutup. Tidak ada nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. La nabiyya wala rasula ba'da. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Bagaimana kerelaan kita kepada Allah yang telah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul untuk kita, dengan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ajaran al-Islam. Maka teladan terbaik adalah meniru beliau. Kalau para sahabat itu kan orang-orang yang hidup zaman Rasulullah, beragama Islam dan bertemu dengan Rasul, Bapak Ibu. Itu namanya sahabat. Jadi sahabat itu syaratnya 3. Hidup zaman Rasul, bertemu dengan Rasul, dan beragama Islam. Sebab ada orang yang hidup zaman Rasul, bertemu dengan Rasul, tapi tidak beragama Islam, ya namanya bukan sahabat.
Siapa contohnya? Abu Jahal. Kemudian pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Ini ketemu Rasulullah, sezaman dengan Rasul, tapi karena tidak beriman, ya tidak masuk kriteria sahabat. Ada orang yang hidup zaman Rasul, beragama Islam, tapi tidak sempat ketemu Rasul, maka tidak dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Masukkannya ke dalam kategori tabi'in. Siapa? Uwais Al-Qarni. Ini kan nama yang sangat terkenal, Uwais Al-Qarni. Karena ketika dia ke Madinah untuk ketemu Rasulullah, qadarullah Rasul sedang safar sehingga tidak ketemu. Apa yang membuat kemudian namanya begitu harum? Bakti kepada ibundanya. Lah ketika Rasulullah memberikan sabda, Rasulullah melaksanakan sebuah ibadah, dilihat oleh para sahabatnya, diceritakan kepada muridnya tabi'in, diceritakan kepada muridnya lagi tabi'ut tabi'in, terus sampai dengan dibukukannya kitab-kitab hadis seperti ini. Kita pelajari informasinya, kemudian kita ketahui maknanya, kita melaksanakan ajarannya. Itu yang disebut dengan ridho kepada Rasulullah. Misalnya apa? Misalnya Rasulullah bilang begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena kita ridho kepada Rasulullah, kita akan melaksanakan tiga-tiganya ini, Bapak Ibu. Apa? Kata Rasulullah, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi walaupun baru beli TV baru, salonnya besar-besar, ya nyetelnya jangan kencang-kencang. Karena kalau nyetelnya kencang-kencang, tetangganya terganggu. Apalagi tetangganya lagi sakit gigi, doang dingdung apa orang jengkel itu kan. Pak, tapi pengen mendengarkan suara yang mantap, ya pakai headset lah. Karena ini dang dingdung yang dengar sendirian, tetangganya tidak dengar. Jangan bilang, Pak, ini kan TV dibeli pakai duit saya, nyetel di rumah saya, berarti kan tidak masalah. Tetangganya nanti bisa jawab juga, saya kan tidur di kamar saya, kenapa suaranya masuk ke kamar saya kan gitu. Nah jadi bertengkar kan? Rasulullah bilang muliakan tetangganya, muliakan, jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan membuat susah tetangga. Muliakan mereka. Karena apa? Ini perintah Rasulullah. Kita ridho kepada Rasul, maka perintahnya akan kita laksanakan. Yang kedua, Rasul minta kita apa? Memuliakan tamu. Jadi kalau ada orang bertamu pada kita, jangan disuudoni. Bisa digemu ya Bu? Kalau ada saudara lama ndak silaturahim, mesti pertanyaannya dua. Panutang duit atau pan nganteri undangan. Dingaren mene kayaknya pan hajatan ya, ki wis disuudoni. Belum tentu kan. Iya, ternyata lama tidak silaturahim karena safar jauh. Lah dia datang malah mau ngasih duit, kan kita malu jadinya. Aku ora panjeni duit, Mbak. Aku meneh panai duit karo jenengan, apa kita ndak malu? Iya, jadi jangan gunakan teori suudon. Jangan dikadingaren ini seneng kalau ada orang bertamu di rumah kita. Kita persilahkan masuk, kita persilahkan duduk, kemudian kita disuguhi.
Apa? Ya yang ada. Kalau adanya hanya air putih Pak, ya kasih air. Syukur-syukur ya air putih campur teh, campur gula, anget gitu kan Pak. Suki, kita muliakan tamu kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Falyakul khairon aw liyasmut. Orang beriman Bapak Ibu diukur dari cara dia berbicara. Orang beriman itu orang-orang yang ucapannya baik, khairon ucapannya. Jadi tidak akan keluar umpatan, tidak akan keluar celaan, tidak akan keluar bahasa sininya misu-misu gitu. Orang beriman begitu, terukur lisannya. Karena apa? Dia meyakini Allah Maha mendengar. Kalau ucapannya tidak baik, tentu malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang beriman kenapa ucapannya harus baik? Khawatir menyakiti orang lain. Karena orang beriman dilarang mendolimi diri sendiri, juga dilarang mendolimi orang lain. Bukankah mendolimi dengan perkataan itu lukanya jauh lebih lama? Orang kalau kesenggol pisau berdarah diobati ya beberapa hari sembuh. Tapi kalau kesenggol ucapan, kesinggung,